adaptasi film Lord of the Rings karangan J.R.R. Tolkien. Meski demikian, masih banyak yang skeptis mempertanyakan bagaimana hominoid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan membahas mengenai beberapa temuan-temuan yang menggegerkan dunia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke videonya. Let's go! Temuan demi temuan dari masa lalu terus terjadi dari waktu ke waktu di berbagai negara. Berbagai ahli dari bidang sains hingga histori ikut serta menguak misteri zaman lampau itu. Teknologi terbaru dari sisi arkeolog banyak menguak temuan menarik yang bahkan manusia tidak pernah impikan. Seperti yang akan kita bahas di video selengkapnya. Dikutip dari thetravel.com, meski demikian ada beberapa kejadian aneh di seluruh dunia saat ini yang mungkin bahkan tidak Anda ketahui. Tetapi dengan video yang akan saya jelaskan, saya harap kalian akan segera mengetahui temuan-temuan bersejarah berikut. Beberapa dapat dijelaskan walaupun mungkin perlu waktu lama. Terkadang bahkan berabad-abad lamanya untuk menjelaskan. Sementara penemuan yang lain begitu misterius sehingga bahkan sejarawan, arkeolog, dan ilmuwan terbaik di dunia belum dapat menggambarkannya dengan baik. Berikut adalah temuan yang menggegerkan di dunia. Temuan pertama yaitu kota hilang atau kota Atlantis. Terlepas dari pulau Atlantis, nyata atau secara sederhana hanya sebuah fiksi. Hingga saat ini belum ada yang mengetahuinya. History Channel menyebut Atlantis seperti bangsa mitos. Meskipun demikian, banyak sejarawan berpikir bahwa Atlantis sebenarnya pernah menjadi tempat yang nyata. Seorang filsuf, Plato, bahkan menulis tentang kerajaan yang kuat. Dalam dialognya, Timaeus dan Critias, dalam tulisannya dikatakan bahwa pulau itu tenggelam ke laut sekitar 9600 sebelum Masehi. Beberapa orang telah menghubungkan kota Atlantis yang hilang dengan tujuan wisata yang agak populer. Salah satunya adalah pulau di Yunani, Santorini, karena pernah dihancurkan oleh letusan Gunung Merapi. Meski demikian, cerita tersebut masih belum cukup untuk menjelaskan. Temuan yang kedua yaitu Stonehenge di Inggris. Hanya dengan melihat papan batu bertumpuk raksasa yang membentuk Stonehenge sudah cukup untuk membuat punggung Anda sakit. Hingga saat ini masih terbayang tentang bagaimana orang-orang di zaman prasejarah memindahkan batu-batu ini lebih dari ratusan mil. Bahkan sebelum penemuan roda, situs bersejarah di Wiltshire, Inggris ini tetap menjadi salah satu misteri terbesar di dunia saat ini. Batuan yang membentuk cincin batu ini memiliki berat masing-masing sekitar 25 ton dan tingginya sekitar 13 kaki atau hampir 4 meter. Diperkirakan orang-orang dari periode Neolitikum akhir mulai mendirikan bangunan besar ini sekitar 3100 Masehi. Oke, temuan yang ketiga yaitu batu diskis bundar di Costa Rica. Beberapa penemuan paling misterius dalam sejarah ditemukan secara perlahan dari waktu ke waktu. Sejak tahun 1930-an di Delta di Keys, Costa Rica, lebih dari 300 bola batu aneh ditemukan di negara Amerika Tengah ini. Mulai dari lebar hanya beberapa sentimeter hingga berat lebih dari 16 ton. Para ilmuwan maupun arkeolog tidak dapat mengetahui bagaimana atau mengapa mereka pernah diciptakan di tempat pertama. Terlepas dari itu, para ilmuwan setuju bahwa artefak ini buatan tangan oleh orang-orang yang hidup antara 700 sebelum Masehi dan 1530 sebelum Masehi. Kata Atlas Obscura serta artefak tersebut kemungkinan diukir dari batu-batu besar ke dalam bentuk bulat sempurna mereka dengan metode mematuk dan menggiling gunung. Temuan berikutnya yaitu lingkaran peri atau fairy circle di Namibia. Ada sesuatu yang aneh terjadi di gurun Namibia di Afrika Selatan. Bentang alam ditutupi dengan bidang-bidang melingkar sempurna di mana rumput atau kehidupan tanaman apapun menolak untuk tumbuh. Hal yang mungkin lebih aneh lagi adalah bahwa cincin tandus ini memiliki diameter berkisar dari 2 hingga 15 meter serta lingkaran tersebut sering dikelilingi oleh lingkaran rumput yang sehat dan subur.
Sementara itu, istilah resmi untuk lingkaran tersebut adalah formasi rumput kering, yaitu petak misterius yang dijuluki lingkaran peri karena estetika mempesonanya. Kejadian tersebut adalah lingkaran tanaman alami hingga saat ini para ilmuwan tampaknya tidak bisa. Temuan berikutnya yaitu The Hobbit Flores. Temuan tulang belulang yang disebut milik lelaki Flores berusia 18.000 tahun yang ternyata wanita ditemukan di Pulau Flores, Indonesia pada tahun 2003. Para peneliti awalnya berpikir bahwa itu adalah manusia biasa yang berukuran kecil. Majalah Smithsonian mengatakan tengkorak yang mereka gali kurang dari sepertiga ukuran tengkorak manusia pada umumnya. Kemudian, perkembangan selanjutnya mengungkapkan bahwa tulang-tulang itu bukan milik Homo sapiens, namun sisa tulang itu milik Homo floresiensis, spesies manusia purba yang berbeda yang ada setelah Neanderthal punah. Karena ukurannya yang seperti peri, mereka menjuluki temuan itu wanita primal Hobbit terinspirasi film Lord of the Rings karangan J.R.R. Tolkien. Meski demikian, masih banyak yang skeptis mempertanyakan bagaimana hominoid dengan otak sebesar itu dapat mengembangkan alat canggih yang mereka temukan di dekatnya. Temuan yang menggegerkan di dunia berikutnya yaitu kanibalisme di Eropa. Pada tahun 1996, sekelompok arkeologis menemukan sebuah situs di bagian barat daya Jerman yang berisi sisa-sisa kerangka manusia sejumlah lebih dari 500 orang, termasuk pria, wanita, anak-anak, dan bayi, serta sejumlah besar kerangka anjing. Pemakaman massal ini dipercaya berusia 7.000 tahun. Di samping penemuan banyaknya tubuh ini saja sudah mengerikan. Para arkeologis juga menemukan tanda yang sama di sisa kerangka manusia dengan sisa hewan yang dimasak dan dimakan para penduduknya. Praktik kanibalisme di Eropa sangatlah langka sehingga penemuan ini sangat mengerikan. Temuan berikutnya yaitu para Viking dan Dorset yang tidak berkepala. Selama penggalian dalam rangka perbaikan jalan Weymouth di daerah Dorset, Inggris pada bulan Juni 2009, para arkeologis terkejut dengan apa yang mereka temukan. Di antara yang terlihat seperti pemakaman massal, mereka menemukan sisa dari kerangka lebih dari 50 pria muda. Semuanya diketahui dalam keadaan tidak berbusana, kepala terpenggal dan berada dalam liang besar yang sama. Sementara tengkorak mereka dikumpulkan di satu tempat yang tidak jauh dari tubuh mereka. Diketahui bahwa para pria muda Viking Skandinavia hidup di antara tahun 910 dan 1030. Para pria muda ini dieksekusi secara brutal dan akhirnya jasad mereka ditemukan di tahun 2009. Temuan berikutnya yaitu para mumi api. Di Filipina Utara ditemukan sebuah gua yang berisi banyak gua lainnya. Di dalam gua tersebut ditemukan ratusan tengkorak dan peti mati yang berbentuk seperti kulit kenari. Ternyata itu adalah tempat pemakaman massal untuk suku Ibaloi. Ketika anggota suku mendekati kematiannya, mereka akan dipaksa meminum minuman dengan tingkat keasinan luar biasa untuk memulai proses dehidrasi tubuh mereka dari dalam. Ketika sudah meninggal, tubuh mereka akan dicuci, dilumuri dengan ramuan herbal, kemudian diletakkan di dalam peti yang dibakar di atas api. Dalam posisi tubuh duduk selama beberapa minggu atau bahkan beberapa bulan. Asap tembakau juga ditiupkan pada proses pembakaran mayat tersebut untuk mempercepat proses dehidrasinya. Proses ini disebut dengan mumi api. Praktik ini berhenti pada tahun 1500 ketika Spanyol menjajah Filipina. Temuan berikutnya yaitu selokan Askelon. Dalam eksplorasi arkeologis di dalam selokan di bawah rumah pemandian Bizantin Romawi kuno di daerah Ashkelon, Israel tahun 1988, para peneliti menemukan sesuatu yang tidak terduga. Mereka menemukan ribuan tulang-tulang kecil
Awalnya mereka mengira itu adalah tulang ayam atau hewan kecil lainnya. Namun akhirnya mereka menemukan kenyataan yang sadis dengan menjelajah selokan lebih dalam. Mereka menemukan banyak tengkorak manusia berukuran kecil. Ternyata itu adalah hasil sisa dari bayi-bayi baru lahir dari kedua gender. Kemudian terkuak bahwa rumah pemandian tersebut juga merupakan rumah bordil yang membuang semua bayi baru lahir dari pekerjaan tersebut. Temuan berikutnya yaitu peluit kematian. Di saat meneliti kuil Aztec di dekat kota Meksiko tahun 1994, para arkeologis menemukan sisa-sisa kerangka manusia yang tertempel sebuah peluit berukiran gambar tengkorak di bagian tangannya. Awalnya mereka pikir ini hanya bentuk mainan, ternyata instrumen ini dideskripsikan sebagai jeritan ribuan mayat ketika ditiupkan. Peluit ini digunakan selama prosesi ritual pengorbanan manusia. Temuan berikutnya yaitu manusia Altamura. Selama mempelajari jaringan gua Lamalung dekat Altamura, Italia, para arkeologis menemukan sesuatu menakutkan yang tertanam menyatu dengan bebatuan dan stalaktit. Di dalam gua adalah tengkorak-tengkorak manusia. Pembentukan kalsium karbonat mengelilingi kerangka tersebut membuatnya menyatu dengan gua. Kerangka tersebut adalah dari kaum Neanderthal yang jatuh ke lubang gua sekitar 150.000 tahun lalu. Kerangka mereka awet karena lapisan kalsium dalam gua yang berkadar tinggi. Oke, temuan paling menggegerkan di dunia yang terakhir yaitu mumi yang menjerit. Pada tahun 1886 dekat dengan lembah para raja, Gaston Maspero, ketua dari divisi barang antik Mesir, sedang mengkatalogkan dan menengok para mumi raja serta ratu kuno pada peti yang tidak terdekorasi. Sarkofagus biasanya didekorasi dengan cantik menceritakan kehidupan mumi yang ada di dalamnya. Ketika sarkofagus polos ini dibuka, ditemukan mumi yang terbungkus kulit domba, sebuah teknik yang tidak pernah terdengar dari Mesir kuno. Tangan dan kakinya menyatu dengan muka menengadah, mulut terbuka lebar seperti menjerit. Para ahli menilai bahwa para mumi ini diracun atau dikubur hidup-hidup. Oke, itu tadi beberapa temuan paling menggemparkan atau paling menggegerkan di dunia. Jika kalian tahu temuan-temuan paling menggegerkan di dunia, komen di bawah dan jangan lupa saran-saran video dari kalian. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Follow juga akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.